kenapa kita sebagai manusia harus punya sabar yang panjang. Kayak kasus yang satu ini, berawal dari cekcok hingga adanya korban meregang nyawa karena dikeroyok. Nah ternyata si pelaku utamanya merupakan residivis yang langsung dibekuk kurang dari 24 jam oleh unit Pidum. Parahnya lagi, ia ini sempat meneriaki maling kepada korban untuk mendapatkan massa turut memukuli korban. Bro, lu kalau nggak suka sama orang, ya bisa musyawarah dan mufakat lah. Ini Indonesia, kita itu punya nilai musyawarah dan mufakat. Selesaikan dengan kepala dingin, jangan main keroyokan doang. Ini dia liputan. Mendapat laporan dari masyarakat mengenai rekan yang dikeroyok oleh sejumlah orang di wilayah Mangunharjo, Semarang. Unit Pidum Polrestabes Semarang, dipimpin Kanit Pidum Ibtu Andika, langsung bersiap lakukan olah TKP. Ya. Oke, Mas. Di mana? Pasar Mangkang, berarti pinggir jalan ya? Korbannya kayak korbannya? Korbannya parah? Oh iya. Nek, ini pelaku-pelakunya gimana pelakunya? Kira-kira? Oh rame ya? Oh iya. Iya, oke Mas. Iya Mas, terima kasih Mas, infonya Mas. Yuk. Tanpa menunggu lama, anggota pun langsung menuju ke wilayah Mangunharjo. Pak Katim, ada informasi apa nih Pak dari warga ya Pak? Ada informasi dari masyarakat ada seseorang yang dianiaya, dikeroyok. Korbannya informasinya parah ini. Kita segera ke TKP aja biar cepat ditindaklanjuti. Ya. Semangat Pak. Ya. Semangat. Yuk, angkat. Saya dapat laporan dari Pak Agus, kita ada TKP pengeroyokan korban kritis saat ini dari rumah sakit. Setelah ini kita langsung bergegas untuk cek ke TKP. Mudah-mudahan masih ada informasi yang segera kita bisa dapatkan dari tempat sana. Karena kita cepat, tolong tetap jaga komunikasi dan kita selalu buat supaya semuanya aman. Siap gerak, mengawal kegiatan, berapa? Ya kita masuk. Semangat. Yuk, gimana Pak? Mana Pak? Ini korban. Iya parah. Ini kasih siapa Pak? Sampai di lokasi ditemukan korban sudah terkapar lemah. Anggota pun langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat. Dari keterangan saksi, pelaku sempat meneriaki korban sebagai maling dan mengundang warga lainnya untuk ikut mengeroyok korban. Sampai seperti ini, pukulin sama apa tadi? Sama batu ya? Oh iya. Ini bawa ke rumah sakit dulu ya? Iya. Petugas selalu mendapatkan informasi kalau korban meninggal dunia. Lalu sekarang langkah pihak kepolisian sendiri seperti apa Pak? Langkah-langkah kita setelah Membawa korban ke rumah sakit? membawa korban ke rumah sakit, kita mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang siapa yang melihat mengetahui peristiwa pengeroyokan ini. Oke. Yuk semangat, semoga terungkap. Bagus. Cari pelaku yuk.
Mulai. Unit Jatanras melaksanakan penangkapan perkara penganiayaan mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang. Kita menuju ke sasaran. Unit Bidum pun langsung kumpulkan anggota untuk segera melakukan penangkapan ke kediaman pelaku yang sudah diketahui posisinya. Anggota langsung bergerak menuju ke rumah pelaku utama berinisial ZL di wilayah Mangkan Wetan. Nah, kamu namanya siapa kamu? Yuk Pak. Kamu kok berapa kali? 2 kali Pak, bantu Pak. Kedua pelaku pengeroyokan dengan inisial ZL dan KR pun tak berkutik saat anggota meringkus keduanya. Usai berhasil mengamankan kedua pelaku, anggota juga berhasil mengamankan kedua warga yang ikut turut dalam pengeroyokan korban. Kita pun sudah melakukan beberapa pemeriksaan saksi yang ada di TKP, mencari CCTV yang kiranya mengarah ke kejadian. Kemudian saksi-saksi petunjuk yang lain pun kita sudah periksa. Sampai saat ini kita sudah menetapkan 4 orang tersangka yang turut serta melakukan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Yang sebagaimana hal itu melanggar pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP pidana. Sampai saat ini sudah kita cek ada 1 orang, itu saudara ZB tersebut yang melakukan pemukulan menggunakan batu kepada korban sehingga menyebabkan akhirnya kematian. Yang bersangkutan residivis 363 Curanmor pada tahun 2018 dan sudah divonis. Dan hari ini, kemarin pun sudah, dan dialah yang menyebabkan korban itu meninggal dunia. Kalau dari kami mungkin masyarakat agar lebih cerdas dalam menyaring informasi. Kalau misalnya bertemu dengan hal-hal yang belum bisa, masih bahasanya dugaan, belum bisa dibuktikan, lebih baik jangan main hakim sendiri. Segera serahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan, dikumpulkan alat bukti, apakah betul atau tidak, biar kami cek dulu. Jangan polisinya main hakim sendiri sehingga menyebabkan akhirnya kematian yang notabene tidak perlu. Karena ulah anarkis para pelaku, mereka dijerat pasal 170 dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara.